Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Rahmawati Desianti dari kelas R8G dengan NPM 20222 1504-3. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Akhlak dan Etika tentang demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang demokrasi. Baik, materi yang pertama yaitu tentang demokrasi. Demokrasi secara etimologis yaitu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat, sedangkan kratos itu memiliki makna kekuasaan yang mutlak. Jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi itu merupakan kekuasaan mutlak oleh rakyat. Nah, dalam pandangan Islam atau dalam perspektif Islam, demokrasi ini merupakan konsep yang memperbolehkan partisipasi rakyat dalam pemerintahan melalui adanya musyawarah untuk mencapai keadilan, al-adil, persamaan, al-musawah, dan juga kebebasan atau al-huriyah. Jadi demokrasi dalam Islam ini bentuk sistem pemerintahan yang menekankan partisipasi umat dalam proses pengambilan keputusan, namun tidak melepaskan nilai-nilai syariat atau nilai tauhid yang sudah ditentukan dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi demokrasi Islam dan demokrasi dari Barat itu beda. Perbedaannya itu terletak pada pemilik kedaulatan tertingginya. Kalau misalkan demokrasi Barat itu kedaulatan tertinggi ada pada rakyat sepenuhnya, kekuasaan mutlak pada rakyat, sedangkan demokrasi Islam itu kedaulatan tertingginya itu yaitu Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala. Kedaulatan itu hanya milik Allah atau al-huriyah. Jadi meskipun umat ini memiliki hak suara dalam misalkan dalam memilih pemimpin dan menyuarakan pendapat, namun semua proses tersebut harus berada dalam koridor hukum Islam atau harus sesuai dengan syariat agama Islam yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran maupun hadis. Baik, materi yang kedua yaitu tentang kepemimpinan. Kepemimpinan dalam Islam bukan hanya sekedar posisi politik, melainkan merupakan sebuah amanah atau titipan yang sangat berat dan harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Konsep dari kepemimpinan ini berakar dari keyakinan bahwa kekuasaan sejati ini ialah hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, dan kita sebagai manusia hanya sebagai wakil atau khalifah di bumi yang bertugas untuk menegakkan keadilan, mengurus urusan umat, serta menjaga kemaslahatan umum. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahwa manusia sebagai khalifah fil ard atau pemimpin di bumi yang menunjukkan tanggung jawab dan spiritual sosial yang besar. Lalu prinsip-prinsip dalam kepemimpinan Islam itu memiliki landasan yang kokoh dalam syariat dan sejarah. Jadi seorang pemimpin dalam Islam itu tidak dipandang sebagai sosok yang absolut bebas dari kritik, melainkan seorang pemimpin ini sebagai pelayan umat atau yang bisa disebut hadim al-ummah yang wajib tunduk pada hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan terbuka terhadap nasihat dan evaluasi dari rakyat atau masyarakat. Dalam hadis riwayat Bukhari juga disebutkan bahwa setiap pemimpin ini ialah penggembala yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
merupakan model kepemimpinan atau model seorang pemimpin yang ideal dalam Islam. Nah, dari kepemimpinan beliau Rasul itu dilandasi oleh adanya integritas pribadi seperti kejujuran atau sidik, lalu amanah atau dapat percaya, tablik menyampaikan kebenaran, serta fatonah atau kecerdasan. Nah, dari yang dimiliki oleh Rasul tersebut, empat sifat tersebut menjadi tolak ukur utama dalam Islam untuk memilih seorang pemimpin. Jadi nanti syarat memilih seorang pemimpin itu bukan hanya semata berdasarkan tingkat kepopularitas atau dari kekuatan politik saja. Yang ketiga, mengenai penegakan hukum dalam perspektif Islam. Jadi, penegakan hukum dalam perspektif Islam itu merupakan sebuah proses menerapkan hukum yang dilakukan secara adil, jujur, dan berdasarkan syariat agama atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa membeda-bedakan dari status sosial, jabatan, kekayaan, maupun kedudukan seseorang. Tujuan utamanya dari penegakan hukum dalam Islam itu agar menciptakan keadilan, terus menjaga ketertiban, melindungi hak masyarakat, serta mewujudkan kemaslahatan umum. Terdapat beberapa prinsip yang meliputi pertama, yaitu keadilan atau al-adil. Islam telah memerintahkan kepada umatnya agar hukum ditegakkan secara adil kepada siapapun. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 dan surat Al-Ma'idah ayat 8, yang dimana isinya untuk memerintahkan umat Islam berlaku adil kepada siapapun, kepada yang berbeda agama sekalipun, dan meskipun juga terhadap orang yang tidak disukai. Yang kedua, yaitu persamaan di hadapan hukum. Jadi semua manusia itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi orang kaya, bagi pejabat, maupun orang yang memiliki kekuasaan. Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW pernah menegaskan bahwa apabila jika putrinya sendiri melakukan pencurian, maka hukum harus tetap ditegakkan tanpa adanya pengecualian. Lalu yang ketiga yaitu kejujuran dan amanah. Penegak hukum harus memiliki sifat yang jujur, yang amanah, tidak menerima suap, dan tidak menyalahgunakan wewenang atau kekuasaannya demi memenuhi kepentingan pribadi. Yang keempat, yaitu menjaga hak asasi dan kemaslahatan. Penegakan hukum dalam Islam itu bertujuan untuk melindungi hak hidup, harta, kehormatan, akal, dan agama manusia sehingga tercipta kehidupan yang aman dan damai. Lalu yang kelima, adanya akuntabilitas kepada Allah. Jadi dalam Islam, setiap aparat penegak hukum harus bertanggung jawab tidak hanya kepada masyarakat dan negara saja, melainkan penegak hukum ini harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala atas keputusan yang telah diambilnya. Jadi sekian presentasi dari saya Fitriani tentang materi demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Mohon maaf sebelumnya jika materi yang saya sampaikan masih banyak kurangnya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.